pengen yang asli. Randy pulang ke rumah Dini dan langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi Dini saat ini. Orang tua Dini dan orang tuanya duduk di ruang tamu. Bu Jemila dengan menggendong baby Al. "Assalamualaikum," ucap Randy. "Waalaikumsalam," jawab mereka. Randy mencium tangan mereka satu persatu. "Di mana Dini?" tanya Randy. "Di kamar. Dini demam tinggi, tubuhnya menggigil," jawab Bu Sania. Randy beralih pada putranya yang tidur di gendongan neneknya. "Baby Al gak apa-apa?" Randy mencemaskan putranya juga. "Alhamdulillah enggak, cuma dia rewel terus, karena Dini gak bisa menyusui dalam keadaan sakit. Takut malah nular ke baby Al. Jadi kami sepakat untuk memberikan susu formula sementara Dini sakit," jelas Bu Jemila. Randy mencium putranya. Dia lalu pergi ke kamar untuk menemui Dini. Di dalam kamarnya, Dini terbaring di kasur dengan selimut tebal sebanyak 3 lapis menutupi tubuhnya. Di keningnya juga terdapat handuk kecil mengompresnya. Randy menyimpan tasnya dan menghampiri Dini. "Sayang, maaf aku baru pulang," ucap Randy pada Dini. Dini membuka matanya dan menoleh. "Kakak, ucap Dini menggigil dengan bibir bergetar. "Kenapa? Kenapa kamu bisa demam?" "Aku gak tahu. Tadi aku gak kenapa-kenapa kok. Tiba-tiba aja aku merasa badanku panas dingin. Baby Al hampir jatuh dari gendongan aku waktu aku pingsan. Beruntung ada mama yang cepat-cepat ambil dia," Dini bercerita. "Maaf karena aku pulang malam. Tadi banyak tugas di kampus." Randy berbohong. "Enggak apa-apa," jawab Dini berusaha tersenyum. Randy naik ke atas kasur dan memeluk Dini dengan posisi miring. "Jangan lama-lama demamnya. Kasihan baby Al gak bisa nyusu," ucap Randy. Dini tak menjawab. Dia hanya mengeratkan pelukannya pada Randy. Randy merasakan suhu tubuh Dini sangat panas, hingga membuatnya tak nyaman memeluk Dini. Namun, nyatanya Dini ingin berada di pelukannya dan tak mau lepas. Randy terpaksa bertahan meski tubuhnya tak nyaman. Dalam pelukan suaminya, Dini tidur. Randy mengecup keningnya mesra sambil berbisik. "Cepat sembuh ya sayang," ucap Randy. Setelah memastikan Dini terlelap, Randy perlahan melepaskan pelukan Dini darinya dan turun dari ranjang. Randy menyelimuti seluruh tubuh Dini hingga ke leher dan keluar dari kamar. Pemuda itu menghampiri orang tua mereka di ruang tamu. "Apa Dini sudah tidur?" tanya Bu Sania. "Iya, Dini tidur," jawab Randy sambil menyeka keringat di kening dan lehernya. Ya, karena memeluk Dini yang sedang demam, panasnya berakibat pada tubuh Randy juga. Dia menjadi berkeringat. "Syukurlah, tadi Dini gak bisa tidur. Dia panggil nama kamu terus." Bu Sania merasa lega. Randy mengambil baby Al dari gendongan ibunya dan gantian menggendongnya. Randy duduk di sofa bersebelahan dengan Pak Yohan. Kasihan anak papa. Gak bisa mimi sama mama ya, gara-gara mamanya sakit. Randy mengelus wajah kecilnya. Merasa kasihan karena bayinya tak bisa menyusu. "Gak apa-apa, nanti kalau Dini demamnya sudah reda, baby Al bisa mimi lagi ke mamanya," timpal Bu Jemila. "Ya," jawab Randy. "Kamu sebenarnya dari mana? Kenapa jam segini baru pulang?" "Itu pun karena mama kamu yang menelepon." Pak Yohan menanyakan mengapa Randy pulang sangat malam. "Randy banyak tugas di kampus, gak bisa pulang cepat," jawab Randy tetap berbohong. "Kamu kira papa ini bodoh ya? Kamu pikir papa percaya kalau kamu bilang kamu di kampus? Papa sudah telepon Habibi tadi untuk menanyakan kamu. Dan dia bilang kamu pergi gak tahu kemana setelah bertengkar dengan teman kamu yang namanya Farhan itu." Pak Yohan tak basa-basi lagi. Randy tercengang dan menatap sang ayah. Kebohongannya terbongkar sudah. Kenapa harus bohong? "Sebenarnya kamu pergi kemana?" tanya Pak Yohan lagi. Randy tak menjawab. Dia menatap Pak Zain dan Bu Sania. Juga Bu Jemila yang menunggu jawabannya. Sebenarnya, Randy cuma diam di dekat sungai di bawah jembatan. "Pak." Randy akhirnya mengakui. "Ngapain?" tanya Pak Yohan lagi. Menenangkan pikiran. "Pak, tadi sehabis Randy berantem sama Farhan, Randy langsung pergi ke sana buat menenangkan diri.
Karena kalau Randy pulang dalam keadaan marah, Randy takut akan memarahi Dini sebagai pelampiasan. Tutur Randy jujur. Terus, kamu atas dasar apa kalian bertengkar? Tanya Pak Yohan lagi. Omongan dia yang bikin Randy tersinggung. Pah, dia menjelek-jelekan Dini di depan Randy. Dia bilang kalau Dini adalah istri yang egois dan gak memberikan Randy kebebasan. Padahal sebenarnya Dini gak pernah melarang apapun. Mau Randy keluar malam atau Randy pulang larut malam. Dia gak pernah melarang Randy melakukan apapun yang Randy suka, termasuk kumpul dengan teman-teman. Tapi Randy yang menginginkan itu sendiri. Randy yang gak suka lagi berkumpul dengan teman-teman setelah menikah. Apalagi sejak Randy punya baby Al. Randy pikir tanggung jawab Randy lebih besar lagi, dan gak seharusnya Randy meninggalkan Dini mengurus baby Al sendirian. Randy menjelaskan alasannya bertengkar dengan Farhan. Jadi, karena itu kalian bertengkar? Tanya Pak Zain. Randy mengangguk. Iya, Pak. Jawab Randy. Pak Zain dan Pak Yohan pun terdiam setelah mendengar penjelasan dari Randy. Mereka merasa kagum kepada pemuda itu, karena dia bisa berpikir sangat dewasa, di mana dia lebih mementingkan Dini dan anaknya dibandingkan dengan teman-temannya. Karena memang, jarang sekali ada anak muda seperti Randy yang lebih mementingkan keluarga daripada teman. Pak Yohan menepuk pundak anaknya. Kamu tidurkan baby Al dulu sana, lalu kamu makan. Kamu pasti mau makan. Perintah Pak Yohan. Iya, Pak. Jawab Randy. Randy bangkit dari tempat duduknya, membawa baby Al ke kamar dan menidurkannya di ranjang bayi. Randy masuk ke kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dengan air. Karena efek panas dari tubuh Dini yang membuatnya berkeringat dan membuat tubuhnya tak nyaman. Di ruang tamu, orang tua Randy dan orang tua Dini pun berbincang. Saya kagum kepada Randy karena meskipun dia masih muda, tetapi dia sangat mengutamakan istrinya dibandingkan teman-temannya. Saya nggak pernah menyangka kalau Randy akan seperti itu. Saya pikir dia akan seperti anak muda lainnya yang lebih mengutamakan teman-temannya daripada anak dan istrinya. Pak Zain secara terang-terangan memuji Randy di depan Pak Yohan dan Bu Jemila. Jangankan Bapak, saya pun gak percaya anak saya seperti itu. Dulu dia sangat suka sekali keluyuran malam, hingga kadang-kadang menginap di rumah temannya. Dia jarang pulang. Tetapi setelah menikah, saya bersyukur karena kebiasaan buruknya itu mulai hilang dan berubah menjadi kebiasaan yang baik. Pak Yohan juga merasa tak percaya bahwa putranya bisa berubah. Sebelum menikah, Randy kan pasti masih mencari jati dirinya. Wajar kalau dia sering keluyuran malam dan jarang pulang. Itu memang banyak dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Tapi setelah menikah, tentu saja Randy mulai menemukan jati dirinya. Apalagi setelah memiliki anak. Tentunya Randy merasa kalau dia memiliki sebuah tanggung jawab. Timpal Bu Jemila. Dan sikap Randy itu patut diacungi jempol, dan saya sangat kagum terhadap dia. Pak Zain lagi-lagi memuji Randy. Orang tua Randy merasa bangga karena putranya dapat menjadi sosok suami yang baik untuk Dini dan mendapat pujian dari sang mertua. Tak lama kemudian, Randy keluar setelah mandi dan berpakaian. Pemuda itu pergi ke dapur dan makan malam sendirian, karena orang tua mereka sudah makan. Oh iya Pak, bagaimana dengan rencana akikah baby Al? Apakah bisa kita rencanakan dari sekarang? Pak Yohan mulai menanyakan tentang rencana akikah putra dari Randy dan Dini. Oh iya, saya hampir lupa dengan itu. Mari kita mulai bicarakan. Karena waktunya tinggal seminggu lagi, kita harus merencanakan dengan baik, agar akikahnya berjalan dengan sempurna. Jawab Pak Zain merasa diingatkan. Kedua orang tua Dini dan orang tua Randy mulai membicarakan tentang akikah baby Al yang akan dilaksanakan dalam 1 minggu ke depan. Malam sudah sangat larut. Orang tua Randy sudah pulang ke rumah mereka, dan orang tua Dini juga sudah tidur di kamar mereka. Sementara Randy tak bisa tidur di kamarnya. Dia terjaga sepanjang malam untuk menjaga baby Al jika sewaktu-waktu bangun dan membutuhkan dirinya. Karena Dini yang sedang sakit, tak mungkin mengurus baby Al, sehingga dia harus siap siaga. Dini bergumam. Randy yang berbaring di sampingnya pun menoleh. Tubuh Dini basah dengan keringat. Randy menyentuh kening dan leher Dini yang suhu tubuhnya sudah mulai normal kembali. Randy mengambil handuk dan mengelap keringat di tubuh Dini hingga kering. Kasihan banget, dia lagi menyusui malah demam.
Gumam Randy, merasa kasihan pada istrinya. Ah, gerah. Gumam Dini sambil menyingkirkan selimut-selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Randy membantu menyingkirkan selimut-selimut itu. Dini terbangun dan duduk. Dia melepas piyamanya karena merasa sangat gerah. Dini melepaskan semuanya hingga celana. Hanya menyisakan sebuah bra dan celana dalam saja, lalu melemparkan pakaiannya ke lantai. Mau aku kipasin? Tawar Randy. Boleh, jawab Dini. Randy mengambil kipas portable kecil dan menyalakannya. Mengarahkan kipas itu pada Dini. Angin dari kipas membuat Dini lebih nyaman. Gadis itu terlihat menikmati angin yang dihasilkan oleh kipas angin portable, hingga rambutnya pun bergerak-gerak. Kakak nggak tidur? Tanya Dini. Aku nggak bisa tidur. Mataku sulit buat dipejamkan. Jawab Randy, matanya memang sangat melek. Kenapa? Tanya Dini lagi. Gak tahu, susah aja. Jawab Randy. Dini mengambil kipas angin portable itu dari tangan Randy dan menghambur memeluk Randy lagi. Kenapa nih? Tanya Randy heran. Kakak tahu gak kenapa aku tiba-tiba demam dan pingsan? Din malah bertanya. Enggak tahu. Jawab Randy. Tadi aku dikasih kabar sama Riri kalau kakak dan Kak Farhan bertengkar gara-gara aku. Ucap Dini. Randy terkejut. Dari mana Riri tahu? Tanya Randy. Ya, dari Kak Habibi. Terus Riri cerita sama aku. Jawabnya. Shit. Ngapain sih mereka harus kasih tahu Dini soal itu? Bisa-bisa Dini merasa bersalah nantinya. Randy mengumpat dalam hati. Dini melepaskan pelukannya dan menatap Randy. Maaf ya, harusnya kakak lebih mementingkan mereka daripada aku. Aku kan gak pernah melarang kakak melakukan apa yang kakak suka. Aku jadi merasa jadi benalu. Dini meminta maaf. Raut wajahnya terlihat sekali kalau dia merasa bersalah. Itu memang kemauan aku. Gak ada sangkut pautnya sama kamu. Kamu selalu memberikan aku kebebasan. Tapi memang aku yang udah gak suka kayak biasa lagi. Aku lebih suka di rumah menghabiskan waktu sama kamu. Randy memegang tangan Dini dan mengungkapkan isi hatinya. Kamu gak pernah mengekang aku. Kalau aku memang gak mau ngumpul-ngumpul lagi, ya wajar. Namanya lelaki udah berumah tangga. Harusnya memang begitu. Tambah Randy. Dini menatap wajah suaminya. Pemuda itu tersenyum. Peluk lagi. Renyek Dini manja. Jangan mancing aku. Kamu cuma pakai BH sama CD doang. Kalau aku gak bisa tahan gimana? Randy menolak memeluk karena keadaan Dini yang setengah telani dan grem itu. Kan ada alternatif. Jawab Dini genit. Randy terkekeh. Aku gak mau pakai tangan. Pengen yang asli. Lebih berasa hangatnya. Jawab Randy balas genit. Dini melingkarkan kedua tangannya di leher Randy. Sabar. 2 minggu lagi. Ucap Dini nakal. Gak bisa dipercepat? Tanya Randy. Enggak bisa dong. Sayang harus bisa tahan 2 minggu lagi. Oke? Oke. Aku akan tahan. Tapi alternatif akan tetap jalan selama aku nunggu yang asli. Katanya gak mau. Dini mencubit pipi Randy. Kalau yang asli gak bisa. Yang KW dulu gak masalah. Asal tertuntaskan. Jawab Randy tak mau kalah. Dini tersipu malu. Bagi Randy memang sangat sulit menahan diri. Tetapi jika ada alternatif untuk memuaskan diri, lebih baik melakukannya daripada menahan selama itu. Pemuda seperti Randy memiliki nafsu yang besar. Gejolak nafsunya tak pernah bisa ditahan ketika melihat Dini dengan kemolekan tubuhnya. Randy ingin selalu menjamahnya. Tetapi setelah Dini melahirkan dan dalam masa nifas, Randy berusaha sekuat mungkin menahan keinginannya. Itu tak mudah, malah sangat sulit. Tetapi Randy sendiri lebih memilih untuk bertahan daripada jajah.